Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Wai semuanya? Alhamdulillah, sesi kali ini kita akan membahas tentang kontroversi vaksin COVID-19, siapa tanggung jawab? Apa kabar Bung Rocky? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, tetap sehat. Kabar baik Bung Rocky. Memang terdapat pro dan kontra di masyarakat terkait rencana pemerintah dalam melaksanakan vaksin secara serentak gitu. Karena memang pemerintah akan merencanakan kurang lebih 70% masyarakat di Indonesia itu akan mendapatkan vaksin gitu. Namun pada faktanya gitu kan pro dan kontra terjadi gitu. Di mana masyarakat itu masih banyak yang menolak pula gitu. Terhadap pro dan kontra terhadap pemerintah ini bagaimana pandangan Bung Rocky? Ya, pro kontra itu sebenarnya biasa saja. Tinggal itu bisa dikelola dengan baik atau tidak gitu. Kenapa muncul pro kontra? Ini kan berarti ada komunikasi yang belum tuntas, gitu. Penjelasan yang belum tuntas. Atau terjadinya beda pandangan yang membuat orang beda sikap gitu. Artinya kenapa vaksin ini masih ada yang pro, ada yang kontra. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa masyarakat masih mempertanyakan keberadaan vaksin itu sendiri atau proses vaksinasi itu sendiri, baik dari segi vaksinnya maupun sumbernya maupun kebijakannya gitu, maupun efeknya, dampaknya dan seterusnya masih dipertanyakan. Artinya apa? Ini urusan dan kebijakan ini belum tuntas disosialisasikan kepada publik, dan publik belum bisa memahaminya dengan benar, dengan baik. Apa sebenarnya persoalannya yang terjadi? Menurut saya ini kekurangan atau bahkan mungkin kegagalan pemerintah dalam melakukan sosialisasi atau komunikasi publik yang baik. Ini persoalannya di situ. Baik, apakah karena juga pada saat uji coba kita ketahui di di media sosial, di media cetak yang beredar bahwa uji coba vaksin itu menelan korban gitu, Bung Rocky, di Inggris misalkan, bahwa sukarelawan yang rela memberikan dirinya untuk divaksin itu menjadi korban gitu. Nah, sehingga trust masyarakat itu kepada pemerintah rendah gitu dengan program yang akan dilakukan ini, Bung Rocky. Sebenarnya rendahnya trust masyarakat itu bukan karena misalnya ada melihat uji coba vaksin di luar negeri, kemudian adanya kegagalan uji coba, adanya korban mungkin itu ya. Iya. Mungkin itu hanya salah satu faktor yang membuat masyarakat takut ataupun mempertanyakan. Justru sumber utamanya itu adalah masalah soal trust ini atau kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu membuat masyarakat ragu, sehingga tidak mendukung atau tidak mensupport dengan baik, bahkan mempertanyakan. Jadi menurut saya justru bukan persoalan yang itu. Bukankah dulu ya, vaksin ini kan bukan barang baru. Di negeri ini kan banyak sekali vaksin, ada polio, campak, BCG, apalagi DPT dan seterusnya. Dan itu semua bukan berarti tidak pernah ada korban. Ada saja yang kena habis suntik terus badannya panas, ada efeknya. Bahkan di beberapa tempat mungkin ada juga yang sampai sakit gitu ya. Bahkan mungkin ada beberapa yang mungkin sampai meninggal ketika selesai divaksin karena mungkin memang kondisi kesehatan dan seterusnya. Tapi kan itu tidak dipersoalkan oleh publik. Kenapa? Karena mereka menganggap wah ini memang pemerintah betul-betul dalam konteks ini dia sedang berupaya untuk melindungi masyarakatnya, menyehatkan masyarakatnya dengan tulus, dengan baik, gitu. Dan mereka percaya betul bahwa pemerintah melakukan itu. Persoalan sekarang kenapa jadi persoalan, jadi polemik? Itu kenapa? Karena trust atau kepercayaan masyarakat itu menurun kepada pemerintah, sehingga apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah dipertanyakan dulu apa sebenarnya ini, gitu. Nah, kepercayaan yang menurun ini bukan datang dengan tiba-tiba gitu. Kalau pemerintahan dulu misalnya melakukan vaksin, kan ada ya ibu negara vaksin bayi gitu ya, di publis gitu, ada vaksin-vaksin yang lain gitu. Nah, itu orang tidak ribut gitu, tidak ribut dan tidak takut. Sekarang ini takut gitu. Kenapa takut? Mereka ragu gitu, bener enggak ini, efeknya baik enggak buat kita, itu persoalannya gitu. Jadi trust itu kenapa mereka dulu lebih percaya dengan
pemerintahan dulu dan sekarang kok rezim ini kurang begitu dipercaya, trustnya rendah. Ini ada beberapa sebab. Antaranya gitu ya. Di antaranya karena memang rakyat ini kan punya catatan-catatan gitu. Kenapa orang bisa dipercaya dan tidak gitu. Kenapa kepercayaan kepada orang itu menurun dan tidak. Salah satunya orang itu menurun kepercayaan kepada orang lain, bahkan mungkin kepercayaan terhadap rezim atau penguasa, itu biasanya hanya karena mereka punya catatan bahwa pernah berjanji dan tidak ditepati. Jadi kalau kita berdua ini berjanji kemudian Anda tidak tepati, pasti saya punya catatan itu. Wah, nanti kalau janji lagi belum tentu ditepati lagi. Pasti mulai ragu gitu. Itu posisinya. Kepercayaan akan menurun ya Bung Rocky ya. Salah satu menurunnya kepercayaan itu hanya karena adalah ketika orang yang dijanjikan dalam hal ini publik ya terhadap penguasanya itu pernah punya catatan bahwa orang ini pernah berjanji tapi tidak ditepati. Nah, itu membuat salah satu trust itu menurun. Misalnya ya kalau rezimnya Pak Jokowi kan dulu pernah berjanji bahwa akan membeli Indosat kembali gitu. Sampai sekarang kan belum terbukti gitu ya. Nah, ini membuat catatan sendiri bagi masyarakat gitu. Juga misalnya dulu ingin meluncurkan mobil SMK gitu ya. Sekarang juga mungkin SMK sudah lulus mungkin ya gitu. Nah, itu belum terbukti gitu. Ini kan dicatat oleh publik itu. Publik itu punya catatan sendiri dan celakanya lagi media juga punya rekaman jejak sendiri, jejak digitalnya sendiri yang bisa diakses publik kembali, yang membuat daya ingat publik itu muncul kembali gitu. Misalnya juga dulu ada janji ekonominya meroket gitu ya. Gitu. Nah, itu sampai sekarang kan masyarakat juga punya catatan dan merasakan sendiri. Ini ekonomi kita sekarang meroket enggak ini ya gitu. Kan gitu-gitu. Nah, ucapan-ucapan, janji-janji yang dulu diucapkan kemudian tidak terbukti atau tidak ditepati gitu ya. Membuat masyarakat punya catatan sendiri, publik punya penilaian sendiri, sehingga ketika ada janji baru bahwa mengatakan ini aman demi kepentingan publik, demi menjaga kesehatan publik, itu orang mempertanyakan. Ini yang ngomong kan sama ini dulu juga gitu. Nah, gitu. Jadi artinya bukan semata-mata karena vaksinnya ya, tapi karena apa yang telah dilakukan oleh rezim atau pemerintah terkait dengan janji-janjinya itu, sehingga kepercayaan masyarakat itu menurun gitu ya dengan program ini menjadi dampak gitu ya Bu Rocky ya. Betul. Jadi mungkin bukan hanya vaksin juga nanti gitu. Mungkin kebijakan macam-macam yang lain juga masyarakat menilai gitu. Wah, begitu ada janji baru lagi mereka menilai benar nggak ini kan gitu, mau ditepati nggak kan gitu jadinya gitu. Kenapa? Publik itu punya catatan sendiri dan media juga punya rekam jejak digital sendiri yang memang bisa diakses kembali gitu. Nah, ini membuat trust itu menurun. Kalau mungkin dilakukan survei, tentu mungkin dulu trustnya harapannya tinggi gitu ya. Mungkin sekarang udah mulai turun gitu. Nah, ini menurut saya salah satu kenapa jadi polemik, kenapa masyarakat mempertanyakan. Ini bukan persoalan vaksinnya. Di negara lain juga sama gitu kan, vaksin itu juga. Kemudian di negeri ini juga kan vaksin bukan hanya COVID-19 ini, ada vaksin-vaksin lain gitu. Yang juga pelaksanaannya kan sebenarnya ada juga yang membuat efek yang lain misalnya. Tapi orang itu percaya ini karena pemimpin kita ini betul-betul ingin melindungi kita dan ingin menyehatkan kita, sehingga begitu divaksin ya mereka terima saja. Tapi kalau sekarang justru mempertanyakan. Kedua, selain janji-janji yang belum ditepati itu memberikan catatan dan daya ingat publik yang kurang positif terhadap trust itu, ya juga ada praktek pemerintahan sendiri gitu. Jadi prakteknya itu mungkin tidak cocok dengan apa yang dijanjikan gitu. Misalnya mengatakan bahwa ingin membentuk pemerintahan yang ramping gitu. Ternyata pemerintahannya strukturnya gemuk, kabinetnya lebih gemuk lagi gitu. Dulu tidak ada wakil menteri, ditambah-tambah ada wakil menteri dan seterusnya, makin gemuk itu. Nah, ini kan membuat publik juga bertanya, ini kebijakannya kok begini gitu. Gitu. Praktek-praktek misalnya bad governance itu muncul. Di antaranya ya tidak transparan misalnya. Kan ini orang sebenarnya mempertanyakan misalnya kenapa Sinovac yang diambil misalnya, kan itu orang mempertanyakan juga itu. Gitu. Di antara ada banyak vaksin yang lain, kenapa harus Sinovac? Apakah betul-betul ini kualitas yang terbaik
baik untuk publik, nah gitu. Itu kan mempertanyakan juga gitu. Ya, karena di CNBC itu di tanggal 26 Juli 2020 tahun lalu itu bahwa dengan anggapan tersebut bahwa menggunakan vaksin Sinovac ini gitu, banyak pihak yang menilai bahwa Indonesia hanya menjadi kelinci percobaan gitu, Bung Rocky. Ya, apalagi kalau di media udah keluar seperti itu gitu. Ini kan media mengeluarkan berita seperti itu membuat publik juga justru tambah bertanya-tanya apakah betul ini yang terbaik gitu ya gitu. Nah, di era digital sekarang, di era informasi yang begitu cepat, begitu terbuka gitu, pemerintah semestinya harus memegang teguh prinsip-prinsip good governance itu. Salah satunya adalah akuntabilitas publiknya harus baik, transparansi itu penting. Jadi jelaskan saja, ini kenapa kita sih pakai milih Sinovac itu? Ini loh spesifikasinya, dia aman, dia kualitasnya udah terbaik lah di dunia ini gitu. Nah ini kan kalau dia bisa jelaskan itu, publik mungkin nggak akan mempersoalkan, nggak akan mempertanyakan. Ini vaksin yang terbaik di dunia. Kemudian efeknya kecil, tingkat keamanannya tinggi, daya keberhasilnya besar. Nah gitu, ini mungkin publik nggak akan mempertanyakan. Jadi dibuka lah nih, bandingkan semua semua vaksin itu dibandingkan tuh. Ah, ini yang terbaik, kita pilih ini rakyat Indonesiaku kan gitu. Nah, ini persoalannya itu membuat salah satu ketidaktransparan itu, bahkan mungkin ada sebagian yang menduga-duga kemudian berprasangka bahwa ini di balik vaksin ini ada kepentingan bisnis misalnya gitu. Itu kan dugaan publik yang susah kita hindari kalau tidak ada transparansi seperti itu. Kenapa tidak dipilih yang itu yang lebih baik, kenapa malah milih yang ini kan gitu, itu karena tidak ada transparansi. Itu praktek good governance-nya rendah. Jadi publiknya begitu. Tidak responsif, tidak transparan, tidak akuntabel gitu ya. Accountability kepada publiknya rendah gitu. Bahkan mungkin kalau saya boleh menilai juga konsensus orientednya itu rendah juga. Komitmennya kepada publik untuk melindungi, mengamankan ya itu posisinya, mensejahterakannya, kemudian mensehatkannya. Nah itu nampaknya jadi pertanyaan publik bersama itu. Sehingga dengan itu kebijakan yang diambil seperti ini jadi polemik gitu. Padahal kalau trustnya pemerintah itu tinggi, kebijakan apapun masyarakat akan happy. Oh, mari kita terima. Apalagi dulu itu kan sempat ada rencana program vaksin merah putih gitu ya. Pernah dengar ya itu. Nah, sebenarnya kalau itu mungkin masyarakat lebih senang lagi gitu. Wah, ini kan vaksin kita ini punya ini kebanggaan gitu. Iya. Merah putih. Dihasilkan oleh anak bangsa kan. Gitu. Nah, ini kenapa tidak difokuskan, tidak dilakukan? Apakah memang bangsa ini atau negeri ini begitu lemah atau begitu tidak berdayanya sehingga harus membeli vaksin dari luar gitu ya, dan itu pun tidak begitu transparan dijelaskan? Ini yang membuat banyak pertanyaan. Seandainya memang yang dipakai vaksin merah putih misalnya sudah diuji dan terbukti, wah senang sekali itu masyarakat. Makanya kan sempat dipertanyakan oleh Fadlizon kalau tidak salah di diskusi di TV itu, ini kenapa tidak vaksin merah putih, kok vaksin dari di istilah dia palu arit atau apalah gitu ya. Iya. Tunjukkan bahwa memang sebenarnya rakyat ini juga cinta kepada produk kita, gitu. Nasionalismenya bagus gitu ya, cinta kepada negeri ini bagus, memang begitu. Hanya mungkin tadi ketika kebijakannya itu tidak cocok dengan apa yang dilakukan oleh rezim, ya tentu publik bertanya-tanya gitu. Nah, mempertanyakannya itu yang menjadi polemik sampai sekarang ini. Nah, itu sampai sekarang pemerintah atau rezim Pak Jokowi ini belum mampu menjelaskan kepada publik untuk meyakinkan mereka 100% terima itu gitu. Walaupun kita lihat kemarin kan ada disuntik duluan ya Pak Presiden. Iya, hari Rabu kemarin di Istana Borowi. Seandainya publik itu trustnya tinggi, Presiden nggak perlu disuntik, cuma bilang, rakyatku, kita udah mau pakai vaksin, program silakan kumpul nanti akan divaksin, suntik duluan untuk membuktikan bahwa ini itu tidak perlu. Kenapa harus banyak dilakukan hal-hal itu karena untuk meyakinkan publik. Kenapa ada upaya untuk meyakinkan publik? Publik belum yakin gitu. Iya, publik sudah yakin, nggak perlu ada itu formalitas meyakinkan, nggak perlu.
Ini karena keyakinan publik itu rendah, kepercayaannya rendah, sehingga memang butuh ada upaya-upaya terus untuk meyakinkan. Dan saya pikir sampai sekarang belum selesai itu upaya meyakinkan itu. Makanya disinilah pentingnya kesulitan seseorang, termasuk kita, kalau sudah pernah berjanji kemudian tidak ditepati, sulitan lagi untuk membangun trust itu, membangun kepercayaan itu sulit. Baik Bung Rocky, ketika masyarakat ini rendah kepercayaannya, kemudian ada wacana bahwa pemerintah akan memberikan denda ataupun pidana kepada pihak-pihak yang menolak vaksin, Bung Rocky. Apa tanggapan Bung Rocky terkait hal ini? Ya. Ini kan upaya paksa terakhir ya. Upaya paksa itu memang ketika orang menyuruh kemudian tidak mau melaksanakan, ketika orang meminta tidak mau memberikan, gitu ya, maka dia akan melakukan upaya paksa. Paksa itu tentu dengan kekuatan, dengan kewenangan yang diberikan. Nah, kalau negara itu punya segalanya. Jadi punya kewenangan, punya kekuasaan, punya alat-alat penegak hukumnya gitu. Jadi kalau sudah menyatakan akan menghukum, akan menindak, ini sudah pendekatan kekuasaan. Nanti menuju rezim yang sangat otoriter gitu. Otoritarian. Jadi ini praktek-praktek otoriter. Ini bentuk ancaman kepada publik. Nah, gitu. Sama dengan Anda punya anak gitu ya. Kalau Anda itu punya kewibawaannya tinggi, begitu antum cuma bilang diam, sudah diam semua itu. Sudah pergi mandi sana. Anak-anak langsung lari mandi itu. Kewibawanya tinggi gitu. Trustnya tinggi. Tapi ketika antum menyuruh, mereka masih bermain juga. Menyuruh mandi tidak bergerak juga. Maka biasanya Anda melakukan upaya paksa. Nah, itu dengan gertakan yang lebih keras atau bahkan dengan tindakan gitu. Bisa melakukan tindakan dengan panis, misalnya dengan hukuman, atau bisa juga menyeret dia atau mengangkat dia. Nah, ini sebenarnya yang perlu dilakukan oleh pemerintah itu, pemerintah yang baik itu akan sedikit menghukum orang. Berarti dia berhasil untuk mengamankan warganya. Jadi kalau sampai warganya itu banyak yang membandel, ini berarti harus koreksi diri gitu. Koreksi diri berarti kewibawaan saya menurun, kepercayaan saya menurun, trustnya saya terhadap rakyat itu mereka rendah gitu ya. Sehingga apa yang saya minta kok nggak dilaksanakan, apa yang saya ucapkan kok nggak langsung dicaya gitu. Ini harusnya evaluasi diri gitu. Pemerintah yang evaluasi diri, kemudian dia membuka kritik dengan baik, dia akan bisa memperbaiki diri. Tapi kalau dikritik dia tidak mau, bahkan mungkin mengkriminalisasi orang yang mengkritik gitu ya. Nah, ini tanda-tanda akan menggunakan kekuasaannya gitu. Memang dia punya kewenangan, punya kekuasaan, punya aparat, dia akan menggunakan itu. Bisa saja rakyatnya terpaksa melakukan. Tetapi ingat, kalau rakyat atau publik itu melakukan hanya karena terpaksa, bukan karena kesadarannya, gitu, ini akan menimbulkan trust yang jauh lebih keras lagi, yang lebih rendah lagi, gitu. Kepercayaan yang jauh lebih rendah lagi. Wah, gue langsung dipaksa ya kan, terpaksa ini karena nggak ada pilihan lain, kan akhirnya begitu. Akhirnya apa? Punya dendam sendiri gitu dalam hati, gitu. Kurang ajar, mengumpat, kan gitu ya. Ya, betul. Jadi orang yang dipaksa gitu, bukan karena kesadarannya, itu hubungannya dengan pemerintah jadi tambah buruk gitu. Ingatkan, pemerintah atau rejim yang berkuasa ini suka memaksa gitu. Tetapi bangunlah kesadaran. Karena begitu tindakan paksa itu dilakukan, maka hubungan pemerintah dengan publiknya atau rakyatnya itu semakin buruk. Mereka nggak happy. Dan pemimpin yang baik itu kan pemimpin yang disayangi oleh rakyat, dan rakyat menyayanginya gitu. Dia mencintai rakyat mencintainya, dia mendoakan rakyatnya mendoakan dia. Itu pemimpin yang baik. Nah, kalau ini tidak didoakan, bahkan diumpat, gerutuin, ini bahaya gitu. Jadi bukan pemimpin yang baik. Jadi saya ingatkan pemerintah jangan buru-buru atau cepat-cepat mengambil tindakan atau menghukum rakyat gitu. Jangan sampai. Karena itu menandakan gagal dalam konteks memahamkan rakyat.
Gagal sosialisasi juga ya Bung Rocky ya. Membangun kesadaran rakyat. Jadi kalau tadi saya bilang kalau rakyat ini dia kepercayaannya naik, tinggal dipahamkan tuh mudah, dikasih tahu aja denger dia. Gitu. Iya. Nggak ada rakyat yang ingin sakit sebenarnya kan. Semua orang ingin sehat, semua orang ingin hidup bahagia, kan gitu. Tidak semua orang ingin jadi penjahat, enggak ada itu. Karena memang ada orang-orang yang punya kelainan jiwa mungkin itu baru ingin jadi penjahat. Tapi kan hukum asalnya semua orang itu ingin baik, itu naluri itu. Tinggal dia ada di ruang di mana, waktu kapan yang dia tumbuh bersama dengan lingkungan pemerintahan yang baik, tentu dia akan bisa menjadi baik. Kalau dia tumbuh dalam lingkungan pemerintahan yang tadi otoriter, memaksa, itu di benak dia juga, nanti dia akan memaksa-maksa juga gitu. Maka rakyat itu akan sangat terpengaruh di mana dia tumbuh dan berkembang dalam lingkungan pemerintahan seperti apa, nah, gitu. Lingkungan pemerintahannya diktator, otoriter, gitu. Ya rakyatnya juga praktiknya nggak jauh dari itu. Pemerintahnya zalim, lingkungan pemerintahnya korup dan seterusnya, rakyatnya nggak jauh dari situ. Pemerintahnya itu pilih-pilih diskriminatif terhadap yang lain, rakyat juga akan mempraktekkan hal yang sama. Gitu. Karena mereka terbentuk dan terpola oleh hukum yang diterapkan. Kalau satu negara ini misalnya hobinya korupsi misalnya dalam lingkungan pemerintahan yang dirty atau yang kotor, maka rakyat yang berurusan itu kan mau nggak mau sulit menghindari praktek-praktek itu gitu. Dari jalanan dia harus misalnya dijebak pelanggaran lalu lintas, pajaknya dan seterusnya. Ujung-ujungnya sampai ke semua lini kehidupan bisa menjadikan praktek itu buruk. Nah, itu membuat nanti rakyat juga dalam kehidupan publiknya tidak jauh dengan lingkungan pemerintahan seperti apa dia tumbuh dan berkembang. Baik Bung Rocky. Ada pertanyaan dari sahabat Wahyu Bung Rocky. Jika pemerintah menggunakan cara seperti itu, pemaksaan gitu, maka pemerintah juga harusnya bertanggung jawab apabila ada rakyat yang telah divaksin lalu misalkan mengalami masalah atau sampai meninggal, Bung Rocky. Bagaimana tanggapan Bung Rocky? Sebenarnya tanpa divaksin pun kalau ada rakyat yang bermasalah dan meninggal, itu tanggung jawab negara gitu. Jadi apalagi sudah memaksa kemudian ada masalah, itu harusnya tanggung jawabnya berlipat itu. Jadi ini tidak fair kalau dibilang rakyat dipaksa, kalau tidak mau vaksin kemudian nanti didenda. Tapi nanti kalau rakyat yang dipaksa vaksin itu kemudian ada masalah, kemudian misalnya sakit dan seterusnya, siapa yang mau tanggung jawab? Dia boleh mendenda pemerintah yang memaksa dia. Gitu. Nah, ini persoalan secara hukum harusnya equal. Dua-dua pihaknya harusnya sama gitu. Kalau satunya tidak mau ikut didenda, ketika dia ikut kemudian ada masalah, dia juga harus bisa mendenda gitu. Harusnya begitu. Kalau dia dihukum ketika misalnya melanggar, harusnya yang memaksa kemudian terjadi persoalan, dia juga harus dihukum gitu. Harus adil ya. Adil harusnya kalau hukum memang betul-betul mau ditegakkan. Nah, itu memang sulit lah dari konteks kultur hukum kita saat ini. Apalagi banyak ahli hukum yang mengatakan hukum kita itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, atau keras terhadap oposisi dan sangat lembut kepada yang satu kawan. Nah, gitu maksudnya. Itu sudah jadi rahasia umum itu. Banyak sekali ahli hukum yang menyatakan demikian. Baik Bung Rocky. Ke pertanyaan selanjutnya Bung Rocky, bagaimana pandangan vaksin sendiri menurut Islam Bung Rocky? Sebenarnya Bung Rocky. Dalam Islam, vaksin ini kan bagian dari obat. Gitu. Jadi dalam Islam itu berobat hukumnya sunnah, banyak dalil-dalil yang menjelaskan itu. Jadi kalau kita sakit, itu kalau kita berobat itu berpahala gitu. Nah, jadi sakit melakukan ikhtiar berobat itu hukumnya sunnah, dapat pahala. Sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa, sunnah itu. Tapi kalau berobat itu ketika hukumnya sunnah, maka ketika kita berikhtiar untuk berobat maka sudah mendapatkan pahala gitu. Nah, hukum berobat itu sunnah. Tapi berikutnya adalah diperiksa lagi obatnya itu halal atau haram gitu. Jadi kalau dibilang ya obatnya harus betul-betul juga tidak boleh menggunakan barang yang haram. Kecuali memang dalam kondisi darurat. Kalau sudah darurat, Islam itu memberikan rukhsah atau memberikan
Keringanan yang dibolehkan ya, dibolehkan pada saat kondisi darurat. Kondisinya darurat. Darurat itu standar ukurannya satu, antara hidup mati. Kalau dia tidak minum obat itu mati gitu. Nah, itu darurat namanya. Tapi kalau dia tidak minum masih cuma sakit, sebenarnya bukan darurat gitu. Jadi darurat itu hukum yang memang posisinya antara hidup dan mati. Kalau tidak melakukan dia mati, kalau dilakukan masih bisa hidup. Itu misalnya dalam konteks dia ke hutan gitu, tidak ada binatang lain, tidak ada makanan lain kecuali ada hewan yang diharamkan, misalnya babi. Kemudian kalau dia tidak makan dalam 2-3 hari itu dia akan mati, maka yang haram tadi itu dia mendapat rukhsah untuk bisa dilakukan, misalnya dengan makan babi, tapi hanya sekedar untuk bertahan hidup. Itu namanya rukhsah. Kalau dia tidak melakukan, dia bisa mati gitu. Tapi kalau dia bisa bertahan dan tidak melakukan itu masih bisa bertahan, berarti itu jatuhnya tidak jadi rukhsah gitu. Rukhsah itu limitasinya, batasannya itu antara hidup dan mati. Jadi gitu. Baru dibilang darurat gitu. Nah, kalau vaksin ini apakah dikategorikan darurat? Belum sampai ke sana kan gitu. Jadi kan orang tidak divaksin itu tidak secara langsung mati gitu. Kan gitu posisinya gitu. Tetapi untuk berobat, untuk misalnya mencegah dan seterusnya, hukumnya sunnah kan jadinya. Ya, kalau dia berobat, tapi cek dulu vaksinnya ini halal atau haram ini kan gitu, cek lah gitu. Itu ada pihak-pihak yang berwenang yang tahu persis lah hukum-hukumnya itu. Nah, ini harus dicek gitu. Kalau memang dia bendanya benda halal, obatnya obat yang suci, baik, berarti kan dia punya peluang untuk bisa berobat untuk melakukan itu. Tapi kan tadi kembali ke persoalan berikutnya. Ini persoalan kepercayaan. Orang percaya nggak ini obat ini halal gitu kan, jadi pertanyaan lagi gitu. Betul. Nggak obat ini memang manjur gitu. Gitu posisinya kan gitu. Dan obat itu kan ada pertama dari segi keamanannya aman tidak, kemudian efektivitasnya manjur tidak gitu, ampuh tidak gitu untuk berobat. Nah kalau dia sudah mau disuntik misalnya, tetapi obat itu tidak manjur gitu, kan sia-sia sebenarnya itu sia-sia. Oleh karenanya memang harus diuji betul obat ini manjur tidak, makanya diujilah efektivitasnya itu. Cari obat yang terbaik yang memang untuk ikhtiar. Makanya berobat itu hukumnya sunnah, tapi ya tadi jenis obatnya harus dikaji lagi gitu, apakah halal atau haram, apakah dia berdampak buruk bagi kesehatan justru bagi dirinya, karena bisa jadi obat yang satu cocok buat dirinya, bisa jadi tidak cocok buat dirinya, bisa jadi cocok buat orang lain kan gitu. Nah itu harus diperiksa lagi, yang tahu itunya apa ahlinya kan gitu. Makanya dalam Islam itu kalau urusan yang menyangkut keahlian harus mengambil pendapat ahli. Kalau yang terkait dengan urusan hukum, maka harus kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya. Kalau terkait dengan perkara yang mubah, itu baru boleh dipilih oleh pribadi-pribadi itu. Itu basisnya. Nah, hukum baik Bung Rocky. Berobatnya begitu. Baik, sahabat Wahyu, ada satu pernyataan dari salah satu dokter ahli. Beliau adalah Dr. Fuad. Di dalam laman FB-nya beliau menyatakan bahwa vaksin itu baik digunakan. Namun vaksin bukanlah satu-satunya gitu. Jadi ada strategi di mana harus dipisahkan antara orang yang sakit dan yang sehat. Kemudian yang sehat tetap boleh beraktivitas, melakukan kegiatan ekonomi gitu kan, sekolah tetap berjalan, pelayanan publik tetap aktif, dan yang sakit harus diisolasi secara massal di tempat yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Kemudian secara teknisnya itu sebagai contoh misalkan mulai dari Jawa, jaga semua akses masuk dan keluar gitu. Jadi tidak boleh dibiarkan orang keluar masuk tanpa tes PCR. Kemudian sediakan alat PCR secara massal yang menjangkau seluruh individu. Artinya pemerintah harus memberikan pengetesan ini gratis dan diberikan kepada semua masyarakat Indonesia ataupun di wilayah tersebut gitu. Kemudian bisa juga pakai sistem pool gitu. Ada versi Prof. Andanu dari beliau dari Padang, dan dilakukan secara serentak atau dalam jangka waktu yang ditentukan gitu, Bung Rocky. Nah, ini bagaimana Bung Rocky terkait pernyataan dari Dr. Fuad ini, Bung Rocky? Kalau saya lihat ini salah satu alternatif solusi yang cukup brilian gitu menurut saya. Perkara berikut adalah yang bisa mengambil kebijakan itu kan yang punya kewenangan atau tanggung jawab, yaitu penguasa kan gitu, ataupun boleh dibilang pemerintah atau rezim yang sedang berkuasa gitu.
Jadi terjadinya polemik segala macam seperti ini sebenarnya bermuara ketika tanggung jawab itu tidak diambil dan dilaksanakan dengan baik gitu. Itu sehingga terjadi polemik yang berkepanjangan. Nah, saya ingin melihat itu dalam konteks sejarah gitu Islam. Nah, adakah memang Islam pernah melakukan hal-hal tersebut gitu Bung Rocky untuk mengatasi pandemi Bung Rocky? Di zaman Khalifah Umar itu pernah ada wabah gitu. Ketika Khalifah Umar itu ingin masuk ke negeri Syam, gitu ya. Dan sebelum sampai ke memasuki negeri itu, Syam itu kalau boleh sekarang daerah-daerah Suriah luas lah, Suriah sampai ke dekat dengan Irak, ya, dekat dengan Palestina. Hampir semua daerah itu dulu namanya Syam. Gitu. Nah, ketika ingin memasuki ibu kota negeri Syam itu, dikabarkan dari dalam bahwa sedang terjadi wabah atau taun ya waktu itu. Nah, Khalifah Umar waktu itu memutuskan untuk berhenti, tidak memasuki ke sana, tidak masuk ke daerah itu. Nah, kemudian dia mengambil kebijakan apa? Di lockdown. Nah, kalau sekarang bahasanya lockdown. Atau bahasa umumnya karantina lah umumnya itu. Nah, apa yang dilakukan itu? Kebijakan Khalifah Umar waktu itu, orang yang dari dalam daerah wabah itu tidak boleh keluar. Orang yang sehat dari luar daerah wabah itu tidak boleh masuk dulu. Kemudian dia mengambil kebijakan membangun sarana kesehatan untuk pengobatan di pinggiran kota itu, di pinggiran negeri. Ini apa? Untuk mengobati orang-orang yang sakit. Dipilahlah orang yang sakit dengan yang tidak sakit. Yang sakit langsung dikarantina, masukin, diobati. Sehat diperiksa, ya dibebaskan. Artinya proses karantina itu harus terjadi gitu. Kebijakan makanya dulu ketika awal-awal terjadinya kabar bahwa Indonesia ini ada wabah COVID-nya sampai ke Indonesia, ini memang lucu ini ya kita itu. Awal-awal terjadinya wabah corona itu kan jadi canda-candaan itu. Betul. Pejabat, ya dari para pejabat itu tidak serius menanganinya, justru jadikan bahan candaan. Ini kalau menurut saya ini kesalahan yang cukup serius ini. Fatal ya Bung Rocky ya. Dulu ada yang mengatakan, itu nanti sembuh sendiri. Ya, Indonesia negara tropis, nggak perlu pakai masker untuk yang sehat. Betul. Ada lagi yang mengatakan kita ini kan makanannya nasi kucing, jadi nggak pernah nggak bisa kena COVID. Ini kan pernyataan-pernyataan yang meremehkan persoalan. Iya, meremehkan. Serius. Sehingga masyarakat tidak peduli ya pada saat itu ya. Ini hal-hal yang sepele, Bung Rocky. Ya, terus kemudian ada juga yang bilang nanti akan sembuh sendiri gitu kalau kena sakit COVID. Ini pernyataan-pernyataan dari seorang pejabat yang tidak layak gitu ya untuk diucapkan gitu. Justru harusnya waktu itu begitu ada sinyal seperti itu, harusnya lockdown. Orang yang dari daerah taruhlah waktu itu Wuhan, Cina ya. Harusnya di lockdown, dilarang masuk ke Indonesia. Kenapa? Itu kalau melihat sunnah dalam Islam itu Khalifah Umar waktu itu langsung melockdown. Dari dalam daerah pandemi itu tidak boleh keluar. Orang yang dari luar tidak boleh masuk kecuali memang yang sedang ditugaskan kan gitu untuk mengurusi gitu. Nah, kalau itu dilakukan sebenarnya mungkin ya walaupun qada Allah ya. Kalau dulu seharusnya cepat dilakukan lockdown mungkin virus itu tidak sampai sini gitu. Makanya dulu saya sempat menulis di awal-awal itu mengatasi pandemi belajar dari Khalifah Umar menghadapi wabah gitu. Harusnya kalau belajar dari Khalifah Umar itu dilakukan lockdown. Nah, karena kita ini punya undang-undang karantina, semestinya langsung dipakai undang-undang karantina itu. Pada saat di awal kejadian ya Bung Rocky ya. Saat di awal, sehingga kan tidak sampai merebak begini. Ini kan korbannya sudah terlalu jauh gitu. Korbannya udah ribuan ini kan gitu. Yang sakit udah ratusan ribu gitu. Betul. Jadi ini siapa yang bertanggung jawab? Nah, harusnya orang yang berwenang yang punya tanggung jawab, yang waktu itu tidak mengambil kebijakan yang semestinya diambil. Gitu. Dalam sistem pemerintahan itu kan ada istilah fresh air mission misalnya. Fresh air mission itu ketika dia melakukan kebijakan yang sebenarnya tidak ada dalam undang-undang, harusnya pun dia bisa lakukan. Nah, ini sudah ada undang-undangnya tapi tidak dilakukan.
Ini sebenarnya bisa dituntut oleh publik. Gitu. Itu siapa yang bisa melakukan nanti tentu para ahli yang bisa membahas itu gitu, dari sisi hukum ya. Tapi kalau menurut saya dari kacamata pemerintahan ini adalah kebijakan yang harusnya sudah diambil dari dulu. Tapi karena tidak diambil, maka ya terjadilah seperti sekarang ini. Bahwa seharusnya kalau di lockdown, tentu tidak ada orang dari Wuhan atau dari daerah Cina atau daerah pandemi yang sudah terjadi itu bisa masuk ke sini harusnya gitu. Iya. Ya, Anda bisa bayangkan seandainya virus itu hanya di Wuhan kan seharusnya nggak sampai ke sini orang jauh. Memang virus bisa jalan-jalan sendiri gitu kan nggak mungkin. Dia pasti ikut manusia kan gitu. Nah, itu posisinya. Jadi ini kalau menurut saya kebijakan yang kalau kita ngambil dari sejarah semestinya kita bisa menghentikannya gitu. Tentu dengan kebijakan yang tepat, yang tanpa ada unsur-unsur lain kecuali hanya untuk melindungi rakyat dan negeri ini dari pengaruh wabah. Semestinya kita sekarang aja, kalau sekarang memang sudah terlambat ya, tetapi masih bisa dilakukan. Semua daerah di lockdown lah, kemudian di karantina semua, orang-orang yang sakit semua dipisahkan, yang sehat semua dites dipisahkan gitu. Nah, itu tentu di lockdown sampai semua sembuh gitu, yang sakit itu semua sembuh baru boleh dilepas. Nah, kalau itu dilakukan dengan serius, saya pikir ya tadi kalau dibilang oleh Dr. Fuad 6 bulan cukup itu. Kalau taruhlah dia virus itu berkembang 2 minggu gitu ya. Iya. Kan kita lihat nanti siapa lagi yang tinggal sedikit, mungkin dalam proses berapa bulan tuh habis itu yang sakit. Sementara yang sehat tidak terpapar dengan yang lain. Sekarang kan susah kita melihatnya, yang terpapar mana, yang sehat mana, udah susah kita. Lagi pemerintah tidak juga melakukan operasi tes masif itu kan tidak dilakukan. Tracing tidak dilakukan, tes masif tidak dilakukan. Jadi ini yang kalau kita baca datanya itu yang terlaporkan, ini kan karena tes saja terlaporkan. Iya, yang orang-orang tidak tes lebih banyak. Tidak tes belum tentu dia sehat kan? Iya. Bisa jadi dia juga kena gitu, tapi karena tidak tertes dia tidak tahu. Makanya kalau kita tuh ragu dengan data itu, apakah jumlah yang ada di Indonesia gitu. Terpapar. Bisa jadi orang yang tidak dites tadi itu juga sudah terpapar. Menurut saya penting dilakukan. Dan saya pikir pendapat gagasan dari Dr. Fuad tadi bagus itu. Bisa dijadikan kebijakan, hanya saja yang punya kewenangan mengambil kebijakan itu kan penguasa. Ya. Tentu kita mendorong pemerintah untuk berpikir lebih rasional, mengambil pendapat dari para ahli itu kan. Ya tentu jangan dipikirkan kepentingan bisnisnya. Berpikir kepentingan bisnis ya tentu ekonomi atau kepentingan ekonomi tentu kalau di lockdown ya tentu rugi karena ekonomi tidak berputar, bahkan negara harus membiayai gitu kan. Nggak usah berpikir itu dulu, yang penting rakyat bisa terselamatkan, itu yang harusnya dipikirkan. Jadi keselamatan rakyat itu harusnya nomor 1 dibanding bagaimana ekonomi bertumbuh dan berkembang. Ekonominya tinggi tapi rakyatnya mati semua, itu apa gitu. Orang yang paling penting itu eksistensi kehidupan. Orang sudah tidak hidup, mau diapain nggak bisa gitu, nggak ada maksud, nggak ada maknanya lagi gitu. Nah, mungkin pemerintah ngambil kebijakan kesehatan utama, tapi ekonomi juga penting begitu, Bung Orgi. Ya, kan dalam suatu pengambilan keputusan, kan saya pernah belajar teori teknik mengambil keputusan. Itu harus diambil mana yang paling urgen. Misalnya taruhlah 2 urgen ya, ekonomi penting, kesehatan juga. Cari mana yang paling urgen. Salah satu tentu harus diunggulkan gitu. Jadi jangan juga diambil 2 mengorbankan dua-duanya. Kan mengorbankan dua-duanya dalam jangka panjang. Rakyatnya ini sakit-sakitan terus dalam jangka panjang ekonominya juga sulit bergerak atau bertumbuh. Tetapi kalau dia begitu di lockdown hanya mungkin butuh waktu taruhlah tadi 3-4 bulan atau sampai 6 bulan. Memang ekonomi saat itu tidak tumbuh atau mungkin minus dalam 6 bulan itu. Tetapi setelah itu kan bisa bergerak dengan cepat lagi gitu. Jadi kalau sampai sakit-sakitan terus-menerus gitu, kita nggak tahu ini sampai kapan gitu. Sehingga justru hopeless gitu. Harapannya itu hilang. Kita kan nggak tahu ini sampai kapan gitu. Jadi seperti situasi seperti ini. Ya dibatasi pergerakannya, tapi tidak di lockdown atau tidak di karantina. Hanya dibatasi. Sementara dengan pembatasan itu makin banyak juga penularan, bukan makin sedikit.
Apalagi ada kebijakan pilkada kemarin itu kan justru bertolak belakang dengan upaya karantina itu atau upaya membatasi. Setelah itu ada upaya libur Natal dan Tahun Baru lagi. Wah, itu lebih tambah lagi. Jadi kalau kita lihat tren grafiknya, coba Anda lihat, perhatikan. Tren grafik itu sekarang itu kita grafiknya tinggi terus tuh, juara kita itu. Iya, meningkat sejak awal Januari itu terus meningkat setelah libur. Dari Desember akhir tahun. Desember trennya itu kan meningkat terus itu. Nah, gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa memang kita harus mengevaluasi kebijakan. Harusnya mulai berpikir bahwa keselamatan rakyat itu lebih utama daripada berpikir ekonomis. Mungkin itu. Baik. Terima kasih Bung Rocky. Kita masih mau lanjut? Apa masih ada pertanyaan lagi nggak ya? Kalau di saya sudah atau mau ada closing statement? Ya, paling closing statement. Baik Bung Rocky, sepertinya kita sudah sampai di akhir acara ini. Mungkin terakhir, apakah masih ada closing statement yang bisa diberikan atau nasihat-nasihat yang bisa diberikan oleh Bung Rocky? Ya, yang pertama, setiap kita harus bertanggung jawab kepada diri kita masing-masing sesuai level. Yang rakyat bertanggung jawab untuk menjaga kesehatannya kepada individu-individu rakyatnya. Lingkungan masyarakat juga bertanggung jawab menjaga lingkungan masyarakatnya, dan yang paling penting adalah tanggung jawab negara, gitu. Harus bertanggung jawab kepada seluruh rakyat Indonesia. Gitu. Ini harus disadari betul. Gitu. Bagaimana wujud tanggung jawabnya? Maka ambillah kebijakan yang bisa menyelamatkan seluruh rakyat Indonesia. Kan di konstitusi itu disebutkan bahwa tujuan bernegara itu melindungi segenap bangsa. Seluruhnya harusnya dilindungi, jaga keselamatannya, termasuk menjaga keselamatan dari wabah pandemi ini. Gitu. Nah, kebijakannya harus segera diambil, tentu harus dengan pertimbangan, lebih diutamakan pertimbangan keselamatan rakyat daripada pertimbangan ekonomi atau kepentingan bisnis semata. Ini tidak boleh terjadi kepentingan ganda di situ. Jadi harus utamakan kepentingan rakyatnya. Keselamatan rakyat tuh harus lebih utama atau diutamakan. Nah, menurut saya itu yang pertama. Yang kedua, solusi terbaik itu kalau kita mau menyelesaikan persoalan ini harus mulai berpikir bahwa virus ini tidak pilih-pilih orang, baik itu jabatannya apa dia masyarakat biasa atau pejabat atau gubernur atau wakil gubernur atau bahkan presiden sekalipun. Dia akan menyasar siapa saja. Oleh karenanya semua pihak harus waspada. Gitu. Dan kita semestinya orang yang paling bertanggung jawab adalah orang yang sedang memegang amanah atau kekuasaan untuk melindungi rakyatnya. Maka dia punya tanggung jawab jauh lebih besar untuk melakukan kebijakan dan melindungi rakyat. Supaya virus ini juga segera terangkat. Ini tentu virus ini tidak datang sendirian. Virus ini tidak hadir di dunia dengan tiba-tiba. Itu ada kehendak dari Sang Pencipta yang maha segalanya. Jadi kalau kita mengandalkan kehebatan kita saja dalam menghadapi virus ini kita jadi sombong. Betul. Walaupun faktanya tidak selesai-selesai gitu. Udah bangga-banggaan ini harus dengan teknik ini, dengan itu, faktanya tidak selesai-selesai. Karena sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang harusnya bersyukur, beribadah, mengabdi kepada Allah, harusnya mendekat kepada Allah, taati segala aturan-aturannya, jangan membangkang, jangan jadi hamba yang pembangkang atau sombong. Yang sombong seperti iblis itu sudah dihukum keluar dari surga misalnya. Jangan saya kita mewarisi watak-watak iblis lah. Oleh karenanya kita sadar, rendah hati, menerima takdir yang Allah berikan dengan berusaha sungguh-sungguh, dan juga bagaimana cara menyelesaikan, kita mengikuti cara yang terbaik yang pernah dilakukan oleh pemerintah jauh sebelumnya atau pemimpin-pemimpin dalam sejarah dulu. Tadi saya gambarkan bagaimana Khalifah Umar itu menyelesaikan karantina wilayah, kemudian dia melakukan lockdown, dan kemudian dia menanganinya, dan wabah itu bisa selesai. Oleh karenanya jangan lagi berpikir ekonomis. Saya pikirkanlah bagaimana menyehatkan rakyat, keselamatannya itu lebih utama. Nah, jangan fobi
terhadap sejarah Islam atau ajaran-ajaran Islam, kita semestinya di negeri yang penduduk mayoritas Muslim ini tidak anti atau fobi terhadap ajaran-ajaran Islam. Apa yang baik bisa kita ambil, kita laksanakan. Saya pikir banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil dari sejarah Islam dalam konteks pengambilan kebijakan dalam pemerintahan itu, yang bisa untuk kesejahteraan kita, untuk kemaslahatan kita bersama. Jadi jangan fobi, jangan berpikiran negatif ketika kita ingin mengambil contoh maupun mengambil kebijakan mencontoh dari sejarah para pemimpin-pemimpin Islam dahulu yang sudah terbukti dalam catatan sejarah itu berhasil dan sukses. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat Wahyu, inilah tadi perbincangan santai kita bersama Bung Rocky dengan tema kontroversi vaksin COVID-19. Siapa tanggung jawab? Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat Wahyu semuanya dan sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih jazakallahu khairan katsiran kepada Bung Rocky Al-Maroki sebagai narasumber, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.